Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel saya Lutfi Isomuddin. Kali ini ada video menarik sobat sekalian. Menyikapi pasca penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sobat sekalian oleh KPK, kapal yang tenang berlayar kini menjadi panas sobat sekalian. Sejak dimulai pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP ini sobat sekalian, lantang akan datang ke KPK ketika kadernya Hasto, Sekjen PDIP ini ditangkap oleh KPK. Air yang tenang menjadi keruh hingga kader PDIP sendiri sobat sekalian dengan lantang menyatakan bahwa kecewa dan sangat tidak pantas terkait dengan apa yang disampaikan Hasto Kristianto telah menyimpan bukti-bukti video keterlibatan skandal para pejabat-pejabat negara, katanya sobat sekalian. Bahkan menyebut penguasa waktu itu, yaitu Presiden Joko Widodo. Air yang tenang ini menjadi keruh, bahkan diskusi-diskusi antara sesama kader yang satu masih berada di PDIP dan yang satunya sudah berlabuh ke kapal lain, ini sentimental, cara diskusi dan debatnya pun juga luar biasa, muncul dipengaruhi oleh emosi sobat sekalian. Siapa itu sobat sekalian? Sebentar lagi kita akan simak videonya. Tetapi yang pertama saya akan buka bahwa Hasto Kristianto ini dipanggil oleh KPK ternyata tidak datang sobat sekalian. Padahal juru bicaranya dari PDIP menyampaikan bahwa Hasto ini akan taat hukum, mengikuti konstitusi, akan hadir ketika dipanggil KPK dan sebagainya. Tetapi kali ini dipanggil KPK mangkir dan minta untuk dijadwalkan ulang. Ya wajarlah. Mudah-mudahan panggilan berikutnya Hasto dipanggil oleh KPK, kemudian posisi apakah akan ditangkap atau tidak, ya kita lihat saja nanti sobat sekalian. Tidak sabar lama-lama, mari kita simak videonya sobat sekalian. Mas Hasto itu akan taat hukum, akan mengikuti prosedur selama seperti yang sebelum-sebelumnya. Mas Hasto dipanggil pengadilan, ya, dipanggil Pak KPK datang, gitu kan. Makanya kami juga menentang ketika Pak Yasona itu dicekal. Itu alasannya itu apa? Selama ini kan juga kooperatif, nggak pernah mangkir kalau dipanggil. Ini kan lebih ke soal, kami bilang kan, ke isu politik, drama-drama politik untuk menjadikan isu ini semakin membesar. Nah kemudian tadi yang disampaikan oleh Bang Bonyamin ya, untuk segera menahan. Kok ini ya, Bang Bonyamin itu bukan yang mengajukan judicial review ke MK. Kalau ini adalah komisioner, enggak, komisioner ini tidak sah katanya kan, kata dia. Kok malah dia minta segera mentersangkakan atau menahan Hasto Kristianto. Ini kan logikanya enggak nyambul. Tapi saya sampaikan tanpa seruan dari Bonyamin dan lain sebagainya pun Mas Hasto akan taat hukum, akan mengikuti prosedur. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya, sebelum surat panggilan KPK itu datang. Karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Ya, wajarlah sobat sekalian jadi meminta waktu untuk dijadwalkan ulang karena kesibukannya menyambut HUT partainya sendiri sobat sekalian. Mudah-mudahan pada saat ulang tahunnya nanti ada kado yang teristimewa nanti sobat sekalian. Padahal sebelumnya menyampaikan bahwa siap untuk taat hukum katanya. Ya, kekuatan PDIP saat ini seperti apa sobat sekalian? Mampukah untuk melakukan bargaining? 10 tahun yang lalu berkuasa sobat sekalian, karena kader terbaiknya katanya sobat sekalian
berhasil menduduki puncak tertinggi di negara ini, menjadi presiden republik yang kita cintai. Baik, sobat sekalian, mari kita simak analisa pakar politik yang satu ini. Memang posisi PDIP setelah kalah Pilpres itu memang agak rumit. Saya selalu menyebutnya ini semacam pemenang tanpa mahkota. Padahal kita tahu menang pileg itu tidak gampang. Ya. Tapi dalam sistem presidensialisme, multipartai ekstrim seperti Indonesia, pemenang di Pilpres lah yang kemudian diperhitungkan. Soal itu saya harus kita akui Gerindra itu nomor 3 pilegnya. Tapi per hari ini memang ada kecenderungan semua partai politik tegak lurus, samikna, watokna, dan ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran. Itulah yang saya sebutkan, kalaupun toh kejadian misalnya Mbak Mega datang ke KPK, mungkin diskusi kan sah saja, datang ke institusi-institusi hukum siapapun boleh di negara ini. Tapi kalau melihat posisi PDIP hari ini yang kalah Pilpres, ya tentu saja menurut saya, jangankan ada dugaan-dugaan intervensi, ini sudah tidak diperhitungkan kekuatan politiknya. Per hari ini, iya, per hari ini misalnya sangat kelihatan sekali bahwa PDIP itu memang sangat terlihat berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Nyaris tak ada satupun partai-partai mau berkoalisi dengan PDIP. Itu sangat kelihatan sekali, baik dari segi isu politiknya ada di DPR ataupun koalisi di di pilkada, sangat kelihatan. PDIP itu seperti yatim piatu. Itu sudah menunjukkan, sekalipun ada omongan dari Megawati soal datang ke KPK, bagi saya ya kekuatan politiknya tidak seperti 5 dan 10 tahun yang lalu. Iya, sobat sekalian. Ini ada satu lagi video yang menarik, sobat sekalian. Antar sesama kader, cuma yang satu ini kadernya sudah pindah ke Gerindra, sobat sekalian. Dan kini sudah menjadi menteri, Marwarar Sirait. Jadi Marwarar Sirait ini 4 periode berturut-turut menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Tapi karena sudah tidak cocok, di akhir-akhir masa periodenya Jokowi, sehingga dia berlabuh kepada Partai Gerindra dan kini dipercaya menjadi menteri dalam kabinetnya Prabowo Subianto. Ya, namanya sesama kader, cukup menarik ya, diskusinya muncul emosi dan sebagainya. Mari kita simak videonya, sobat sekalian. Waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar Ara. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator, silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator, silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalau kalah itu memang berat, ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy Ara dulu, selesai dulu. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu kasih. Ya udah lah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, lu heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender base ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, tadi demokrasi terancam mati tadi. Gak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Ara dulu. dulu. Lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Baik sobat sekalian, apapun yang penting adalah
kita berharap negara ini tetap kondusif dan siapapun meyakini dan percaya bahwa pilkada saat ini berlangsung kondusif. Secara umum kita melihat seluruh Indonesia. Artinya tidak ada yang bergejolak. Untuk itu kita berharap bahwa kasus Hasto Kristianto ini jangan menimbulkan kegaduhan lagi lah. Jika memang diduga terlibat, ya dibuktikan saja. Mau pra peradilan atau mengikuti langsung proses apa yang sudah tahapan yang dilakukan oleh KPK. Tidak usah perlu mengklaim atau menunjukkan sikap bahwa ingin melawan, menyimpan beberapa video-video keterlibatan para pejabat negara. Seharusnya saya sama seperti para kader kemudian yang menyatakan yang sama bahwa seharusnya ketika mengikuti, mengetahui, bahkan apalagi menyimpan sampai saat ini bukti-bukti keterlibatan, ya seharusnya dibuka pada waktu itu, bukan hari ini ketika sedang diinjak, sobat sekalian. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.